untuk bisa mencapai tahap tertentu, untuk bisa membuatmu sama dengan yang kamu jadikan standar, ada kewajiban waktu, ada hukum perubahan yang harus kita lalui. Atau yang tadi itu disebut dengan hukum ujian, yaitu Allah akan menguji kita dengan beberapa ujian untuk bisa ngetes benarkah kita menginginkan Tuhan lebih dari yang lainnya. Ada hukum yang lain, misalnya hukum perubahan. Hukum perubahan itu menyatakan bahwa untuk perubahan dibutuhkan waktu, dibutuhkan tahapan. Tidak mungkin ada satu perubahan yang berlangsung dengan cepat. Nah, misalnya kita pengen menghafal Al-Quran, ada tuh metode menghafal Al-Quran 1 hari 1 juz. Ya, itu luar biasa. Tetapi biasanya yang cepat menghafalkan Al-Quran akan cepat juga lupa. 1 hari dia cepat menghafal Al-Quran, hari berikutnya dia akan lupa. Dan pada hari berikutnya dia akan lupa sama sekali. Kenapa? Karena dia menghindari hukum universal perubahan. Perubahan selalu membutuhkan waktu. Waktu tidak bisa kita halangi. Kita terobos. Jadi semangat kita sebesar apapun tidak bisa misalnya menerobos atau bisa melawan hukum perubahan itu. Itu yang harus kita sadari. Hukum yang lain misalnya yang disebut dengan kewajiban waktu, wajibul waqt. Sepanjang hidup seseorang ada beberapa tahapan yang harus dilalui dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Misalnya saat kecil tugas kita adalah belajar, tanggung jawabnya adalah sukses belajar. Kalau sudah tua tugasnya mengasuh anak-anak dan cucu-cucu. Ketika kita sakit tugasnya adalah berobat dan istirahat. Ketika sakit maka kita tidak boleh berperilaku seperti orang yang sehat. Karena kewajiban waktu saat sakit adalah berobat dan beristirahat. Kemudian pada saat kita umurnya sudah tua, kita tidak boleh berlaku seperti orang muda. Karena tugas waktu, tugas umur kita pada saat tua adalah melakukan kewajiban sebagaimana layaknya orang tua. Dan sebaliknya, tugas waktu bagi yang muda adalah berusaha. Baik, aforisme ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa kita harus sadar bahwa di luar sana itu ada faktor yang di luar kendali kita. Tidak bisa semuanya bisa diubah hanya mengandalkan semangat kita. Kita harus ingat faktor itu. Mari kita lihat kasus FOMO. Kita atau kamu bisa FOMO, takut ketinggalan sama yang lain karena kamu mengabaikan tirai takdir. Diam-diam ada anggapan bahwa kamu bisa mengubah dirimu dengan seketika hanya dengan cara mengenakan hal yang sama atau hadir pada acara pesta yang sama dengan yang kamu ingin saingi. Ada pelanggaran terhadap hukum perubahan. Enggak gitu mestinya kan? Untuk bisa mencapai tahap tertentu, untuk bisa membuatmu sama dengan yang kamu jadikan standar, ada kewajiban waktu, ada hukum perubahan yang harus kita lalui. FOMO atau rasa takut lahir dari anggapan keliru bahwa ada ukuran yang bisa diterabas, bisa dilanggar dalam sekejap. FOMO lahir dari kekeliruan berpikir bahwa hanya dengan memiliki barang yang sama, maka eksistensiku sama dengan seleb yang memiliki barang yang sama. FOMO lahir dari kekeliruan berpikir bahwa hanya dengan hadir pada acara pesta yang sama, maka eksistensiku sama dengan seleb yang hadir pada acara yang sama itu. No, itu melanggar hukum universal atau takdir. Sekuat-kuatnya himmah kita, semangat kita melakukan semua itu, tetap ada hukum universal yang tidak bisa dilanggar. Akhirnya apa? Akhirnya kita kecewa. Kita sudah berusaha nyamain diri, tetap saja kita ketinggalan dengan mereka. Karena kita menghindari hukum universal yang tidak bisa diubah. Baik, biar jelas gimana maksud aforisme ini, ada 2 hadiah dari Jalaluddin Rumi yang bisa kamu simak. Jalaluddin Rumi pernah membuat kalimat lucu, sekuat-kuatnya kamu melecut sapi, tidak mungkin sapi itu bisa terbang. Begitu katanya.
takdirnya sapi itu berjalan atau berlari atau membawa beban berat. Kalaupun ada himmah, semangat dan tekad dari kita yang ingin mengubah sapi bisa terbang, tentu akan sia-sia walaupun kita lecuti dia, kita pukuli dia. Jadi semangatmu untuk mengubah keadaan tentulah bagus, tapi lihat-lihat dong kondisi yang akan kamu ubah. Sapi kok disuruh terbang, itu nggak mungkin. Jadi sadar akan takdir artinya sadar akan kondisi, memperhitungkan. Dalam kehidupan nyata tentu ada perilaku kita yang juga agak lucu. Kelucuannya terjadi ketika semangat perubahannya tidak melihat kondisi. Pokoknya saya harus begini, saya harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar misalnya. Ini bumi Allah, karena itu apapun masalahnya, minumannya harus dan seterusnya. Begitu biasanya yang sering diucapkan oleh orang-orang lucu ini.